Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santriwan, santriwati dan para pemirsa dari channel YouTube Facebook ya. Malam ini kita mulai membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami Al-Makki, yaitu seorang faqih mazhab Syafi'i terkemuka dari kota Mekah dari abad ke-10 Hijriah, dan karya-karyanya banyak memberikan pengaruh kepada fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i di seluruh dunia karena beliau bermukim di Makkah. Nama kitabnya adalah Ithafu Ahli Islam bi khususiyatis Siyam. Persembahan kepada ahli Islam dengan kekhususan puasa. Ithafu ahli Islam bi khususiyatil Siyam. Saya sudah kirimkan filenya, silakan dibuka, di-download. Siapa muallif ini? Saya bacakan tarjamahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul muallif. Ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu. Namanya ya, ini halaman 12. Ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu. Namanya, nasabnya dan kelahirannya. Wa Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haythami As-Sa'di Al-Ansari Asy-Syafi'i Syekhul Islam Syihabuddin Abul Abbas Al-Imam Al-Allamah. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haythami As-Sa'di Al-Ansari Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Syekhul Islam. Beliau dipunya gelar Syekhul Islam. Syihabuddin juga merupakan panggilan beliau. Abul Abbas, kunyahnya Al-Imamul Allamah, imam yang sangat berilmu tinggi. Wulida fi Rajab sanata tis'in wa tis'imi'atin wa tis'in Hijriyah fi mahallati Abil Haytham al-mansubi ilaiha wa hiya min iqlimil gharbiyati bi Masr. Wa mata abuhu wa huwa saghirun fakallafahul imamani Syamsuddin ibnu Abil Hamail wa Syamsuddin Asy-Syanawi.
Dilahirkan di bulan Rajab tahun 909 Hijriah di satu desa namanya Abil Haitham al-mansub ilaiha. Makanya namanya Haithami dari kata-kata desanya Abul Haitham. Dan itu termasuk dari wilayah barat daripada Mesir, ya. Dan mati, wafat bapaknya, ayahnya dalam keadaan beliau masih kecil. Maka fakallafahul imamani, maka menanggung atau mengurus beliau dua imam besar, ulama besar, yaitu Syamsuddin Ibnu Abil Hamail dan Syamsuddin Asy-Syanawi. Ya, ini dua ulama besar yang mengasuh beliau, bahkan yang namanya kalah tenar dibanding nama beliau yang ngasuh, ya. Kita dengar nama yang ngasuh baru sekarang. Tapi nama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami udah kemana-mana. Hayatuhul ilmiyah, ya. Kehidupan keilmuannya, naqallahul Imam Syamsuddin Asy-Syanawi min mahallati Abil Haytham ila maqami Syekh Abi Ahmad Al-Badawi. Faqara'a hunaka mabadi al-ulum, thumma naqalahu fi sanati 924 Hijriyah ila Jamil Azhar wa akhadha fihi min ulama'i Misra fi asrihi wa kana qad hafizal Qur'ana fi sigharihi. Beliau dipindahkan oleh Imam Syamsuddin Asy-Syanawi yang mengasuh beliau dari desa Abil Haitham ke tempatnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi adalah sufi besar di Mesir yang terkenal sampai sekarang, dan membaca di sana pokok-pokok ilmu. Kemudian memindahkannya lagi pada tahun 924 Hijriah ke Universitas Al-Azhar dan mengambil dari ulama-ulama Mesir di zamannya, dan beliau telah menghafal Quran di usia kecilnya. Faminal ladzina akhadha anhum, di antara ulama-ulama yang beliau belajar darinya siapa? Syekhul Islam Al-Qadhi Zakaria, ya. Syekhul Islam Al-Qadhi Zakaria ini sangat terkenal juga dalam karya-karyanya. Syekh Zakaria, ya. Lalu Syekh Abdul Haq As-Sinbati dan Syams Al-Mashhadi. Lalu Syams As-Samhudi wal Amin Al-Ghamri wa Syihab Ar-Ramli wa Tablawi wa Abul Hasan Al-Bakri wa Asy-Syamsul Laqani Ad-Dairuti wa Syihab Ibn Najjar Al-Hambali wa Syihab Ibn Sa'ir wa ghairuhum. Gurunya banyak sekali, ulama-ulama besar di zamannya. Bara al-Haythami fi syattal ulumi minha al-hadits wa tafsir wal fiqh wan nahwu wal ma'ani wal bayan wa tasawuf wa ghairu dzalik. Imam Al-Haythami ini menonjol di dalam banyak ilmu, di antaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu tasawuf dan selainnya. Rihlatuhul ilmiyah, perjalanan ilmiahnya beliau qadima ila Makkah fi akhir sanatitis ami'atin wa salatina hijriyah. Wa hajja wa jawara biha fi sanatil lati talatha thumma adat ila Misra thumma hajja bi ayalihi sanata 937 hijriyah thumma sanata 940 hijriyah
wa jawara min dzalikal waqti bi Makkah wa aqama biha yudarrisu wa yufti wa yu'allifu. Beliau datang ke kota Makkah di akhir tahun 933 Hijriah, lalu pergi haji dan tinggal di sana sampai tahun berikutnya. Setahun di Makkah, kemudian kembali ke Mesir, kemudian haji lagi dengan keluarganya tahun 937 Hijriah, lalu tahun 940 Hijriah. Nah, setelah itu barulah beliau tinggal di sana di kota Makkah, kemudian mengajar, berfatwa dan mengarang. Beliau menjadi al-Makki. Atharuhul ilmiyatu, pengaruh keilmuan beliau. Allafal Haythami fil katsiri min furu'il ilmi wa qad taraka lana hashdan minal mu'allafatil qayyimah nadhkuru fiha minha ma yali. Al-Haythami, Imam Al-Haythami mengarang di dalam banyak dari cabang ilmu dan meninggalkan bagi kita banyak sekali dari karangan-karangan yang bagus ya. Yang kita sebutkan diantaranya Al-Fatawa Al-Haythamiyah. Lalu nomor 2 Al-I'abu fi Syarhil Ubab. Fikih Asyraful Wasail ila Fahmi Syama'il. Dalam sirah ini. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, ini fikih. Syarhu Mishkatil Masabih Tabrizi ya. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Al-Khairatul Hisan fi Manaqibi Abi Hanifah An-Nu'man. Beliau padahal ulama Syafi'i, tapi beliau menulis manaqibnya Imam Abu Hanifah. Al-I'dad fi Syarh al-Irsyad. As-Sawa'iqul Muhriqah ala ahli al-bid'ah wad-dhalal waz-zandaqah. Tahrirul Maqal fi adabi wa ahkami wa fawaidi wa fawaida fi adabin wa ahkamin wa fawaida yahtaju ilaiha muaddibul atfal. Mablaghul arb fi fadailil arab. Nasihatul muluk. Kafur ri'a an muharramatis sima'. Al-i'lam bi qawati'il islam. Al-ifsahu an ahaditsin nikah. Al-inafah fi ma ja'a fi sadaqati wad dhiyafah. Tathhirul 'aibah min danasil ghaibah. Az-zawajir an iqtirafil kaba'ir. Durrul ghamamah fi durrit tailasan wal imamah. Wal al-manhajul qawim bi syarhi masail at-ta'lim. Al-ifadatu fi ma jaa fil marad wal 'iyadah. At-ta'rif. Al-manahilul 'azbah fi islahil ka'bah ila ghairi dzalika min al-musannafatil qayyimah. Wafatuhu tuwfiya al-Imam Ibnu Hajar al-Haythami bi Makkah sanata 9 wa 73 wa dufina bil Ma'lah fi Tarbati Tabriyin. Wafat beliau Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar al-Haythami di Makkah tahun 973 Hijriah, dimakamkan di Ma'lah di tanah Tabriyin. Rahimallahu al-mu'allifa wa askanahu fasihah jannatih wa nafa'ana bi ilmihi ila yaumiddin. Semoga Allah merahmati muallif dan menempatkannya di surganya yang luas dan memberi manfaat kepada kita dengan ilmunya sampai hari kiamat. Kitabnya dimulai dari halaman 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi barakatihi ulumi bikum bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi thiqati wa nas'aluhu al-i'anah. Dan bismillahirrahmanirrahim, dan dengannya, dengan Allah, thiqati, kepercayaanku, wa nas'aluhul i'anata, dan kita memohon kepada Allah al-i'anah, pertolongan.
Alhamdulillahilladzi ja'ala as-shauma hisnan hasinan li auliyaihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan puasa sebagai benteng yang kokoh bagi para kekasihnya. Wa tawalla jazaa'ahum wa adhafahu ilaihi duna ghairihi i'laman lil kafati bi bahil fadli wa 'azimi jazaa'ihi. Dan mengambil alih, ya, tawalla itu artinya menguasai, jazaa'ahum balasannya orang shaimin atau auliyanya, dan mengidhofahkan, menyandarkannya kepada dirinya tanpa selainnya, i'laman sebagai pemberitahuan kepada semuanya, lil kafati bi bahiri fadlihi, dengan keutamaannya yang sangat tampak, wa azimi jazaihi, dan besarnya pahalanya puasa. Karena Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Wa khassahu minal fadaili wal hikami wal ahkami bima taqsurul uqulu bima tuqassirul uqulu anil ihatati bi aliyyi kamalihi wa iliyaihi. Dan mengkhususkan puasa siapa? Allah Ta'ala dalam bentuk fadail, fadilah-fadilah, wal hikam, hikmah-hikmah dalam puasa, wal ahkam, dan hukum-hukum di dalam puasa, dengan apa-apa bima tuqassirul uqul atau taqsurul uqul anil ihatati bi ali kamali wa iliyai, yang akal itu tidak mampu mencakup, meliputi ketinggian sempurnanya dan juga keluhurannya, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan ata'ahhalu biha li musyahadati jalalihi ta'ala wa kibriyaihi. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, semata, tunggal adanya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, syahadatan ata'ahhalu biha, sebagai syahadat yang saya berhak dengannya, li musyahadati jalalihi wa ta'ala wa kibriyaihi, untuk menyaksikan, untuk musyahadah kepada keagungannya Allah Ta'ala dan juga kebesarannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtassahu Allahu min wasli wisalihi fi shaumihi bimamtaza bihi ala sa'iri anbiya'i wa ahibbaihi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, yang ikhtassahullahu, yang Allah khususkan berupa menyambung puasanya, ya, menyambung puasanya dengan apa yang berbeda atau istimewa beliau atas seluruh para nabinya Allah dan kekasih-kekasih Allah, ya. Rasulullah puasanya wisal, ya, nyambung. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini bidawami karamihi wa baqaihi, amin. Semoga salawat Allah bersalawat kepadanya dan bersalam kepadanya dan kepada mereka sebagai salawat dan salam yang selalu ada, daimaini, terus-terusan, terus-menerus, bidawami karamihi wa baqi, dengan terus-menerusnya kemuliaannya dan kekekalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Amma ba'du, faqad sanahali fi mustahalli syahri Ramadan al-mu'azzami sanata sanataini wa khamsina wa tis'imiatin an u'allifa kitaban fi shaumi insyaallah taala nafi'an. Telah mengajukan kepadaku di pertengahan
di awal bulan Ramadan yang dimuliakan, diagungkan tahun 952 untuk saya mengarang satu kitab di dalam bab masalah saum, insyaallah taala nafi'an, kitab yang semoga insyaallah taala bermanfaat. Wa ajma'u majmu'an li ghurari fadaili wa ahkamihi jami'an. Dan saya mengumpulkan ya sekumpulan dari keindahan fadilah-fadilahnya dan hukum-hukumnya secara jami', komprehensif, mencakup semuanya. Jadi ada hukum, ada fadail. Liyakuna wasilatan ilan najati min su'i maqturifat wa qabihi ma quddimat wa ma ukhirat. Innahu bikulli khairin kafil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Agar dia menjadi kitab ini wasilah bagiku kepada keselamatan dari keburukan apa yang telah dilakukan dan buruknya apa yang telah berlalu dan yang kemudian. Sungguhnya Allah Ta'ala dengan segala kebaikan itu menanggung segala kebaikan atau menjamin segala kebaikan, dan cukuplah dia bagiku dan sebaik-baik yang disandarkan al-wakil, ni'mal wakil. Wa huwa yashtami'u ala abwabin, dan dia tercakup dalam beberapa bab. Al-babul awwalu fi fadailis shaumi wa fihi faslani. Bab pertama di dalam fadilah puasa dan di dalamnya ada dua fasal. Al-faslul awwal, fasal yang pertama. Fi fadaili mutlaqis shaumi, di dalam fadilah mutlaknya puasa. Akhraja Ahmad wa Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala ala Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna fayadkhuluna fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun. Telah mengeluarkan hadis ini Imam Ahmad dan Imam Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan pintu itu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa atau shaimun pada hari kiamat. Bukan puasanya hari kiamat maksudnya, masuknya hari kiamat, puasanya di dunia ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk ke pintu itu seorang selain mereka as-shaimun. Jadi selain shaimun tidak boleh masuk ke pintu rayyan. Ya. Yuqalu dikatakan aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka mereka berdiri, fayadkhuluna, lalu mereka masuk ke dalam, masuk semuanya. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim, kalau sudah masuk dikunci atas mereka, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk dalamnya seseorang, satu orang pun. Ya. Ini pintunya orang berpuasa. Akhrajan Nasa'i anhu aidan wa lisaimina babun fil jannati yuqalu lahu ar-rayyanu la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa man dakhala fihi syariba wa man syariba lam yazma abada. Mengeluarkan An-Nasa'i hadis ini anhu juga dari Sahal bin Sa'ad aidan juga. Lisaimina
bagi orang-orang yang berpuasa babun fil jannati, satu pintu di surga, yuqalu lahu ar-rayyan, dinamakannya Rayyan, la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak masuk di dalamnya seseorang selain mereka as-shaimun. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, jika sudah masuk yang paling akhir maka dikunci pintu itu. Man dakhala fihi syariba, barang siapa yang masuk maka minumlah dia di dalam surga. Wa man syariba lam yazma abada, dan barang siapa yang sudah masuk meminum maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Saya jadi haus. Bismillah. Mumpung airnya masih hangat, ya, kalau udah dingin nggak enak. Wa akhrajal Bukhari anhu aidan, mengeluarkan Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad aidan, fil jannati samaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu. Babun yusammar Rayyan, satu pintu dinamakan Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah aidan anhu aidan, juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad aidan juga, fil jannati babun yud'a lahus shaimun, di dalam surga ada satu pintu yang dipanggil kepadanya untuknya orang-orang yang berpuasa. Faman kana minas shaimina dakhalahu la yazmau abada, barang siapa yang termasuk dari orang-orang yang berpuasa maka dia akan masuk ke pintu itu tidak akan haus selama-lamanya. Wa akhrajat Tabrani anhu aidan, mengeluarkan At-Tabrani darinya juga, likulli babin min abwabil birri babun min abwabil jannati wa inna babas siyami yud'a Rayyan. Dari Ibnu At-Tabrani dari Sa'ad bin Sa'ad juga bahwa Rasulullah bersabda, bagi setiap pintu dari pintu-pintu kebaikan ada pintu di pintu-pintu surga. Pintu kebaikan di dunia ada pintu surganya. Wa inna babas siyami yud'a Rayyan, dan sesungguhnya pintunya puasa dinamakan Ar-Rayyan. Wa kharaja Ibnu Zanjawi aidan anhu aidan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, fa idza kana yaumul qiyamati yuqalu aina shaimun, fa idza dakhalu ughliqa fa yashrabuna minhu wa man syariba minhu lam yazma abada. Mengeluarkan Ibnu Zanjawi juga dari Sahal bin Sa'ad juga bahwa di surga, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu dinamakan Rayyan. Dan ketika pada hari kiamat dikatakan di manakah orang yang berpuasa. Dan ketika mereka sudah masuk semua dikunci pintu itu, mereka minum di sana, ya, dan siapa yang sudah minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Wa akhrajat Tabrani anhu aidan, inna lil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yud'a lahu shaimuna man kana minas shaimina dakhalahu lam yazma abada. Mengeluarkan Imam Tabrani hadis dari Sahal bin Sa'ad juga, sungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Rayyan, dipanggil kepadanya orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang termasuk orang yang berpuasa masuk ke dalamnya dan tidak haus selamanya. Wa akhrajal Khatib wa Ibnu Najjar an Anasin, innalil jannati baban yud'a Rayyana la yadkhulu minhu illa shaimun. Mengeluarkan Al-Khatib dan Ibnu Najjar dari Anas, sungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu disebutnya Ar-Rayyan, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Baru ini riwayat dari Anas, yang tadi semua dari Sahal bin Sa'ad. Ya. Ini riwayat Anas bin Malik. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladzi nafsi biyadihi inna fil jannati baban yusammar Rayyan yunada yaumal qiyamati aina as-shaimuna alummu ila babir Rayyan la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum.
Mengeluarkan Ibnu Asakir dan Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi, sungguhnya di surga itu ada satu pintu dinamakan Rayyan. Ar-Rayyan dipanggil, diseru pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Mari ke pintu Rayyan, maka tidak akan masuk bersama mereka seseorang selain mereka. Wa akhraja Ahmad wa An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Mengeluarkan hadis Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng, ya, perlindungan. Junnah, asyamu junnah. Wa huwa bi dhammil jimi al-wiqayatu was-sitru atau was-satru, ya. Dengan dhammah jim, junnah, bukan jinnah. Kalau jinnah itu apa? Pakai ta, kalau nggak pakai ta, jin ya jelas, jin itu makhluk jin. Sekarang pakai ta, jinnah. Jinnah itu masdar daripada junun. Apa junun? Junun apa? Majnun. Itu kalau jinnah, kalau junnah itu al-wiqayah. Perlindungan, wasatru juga sama, selubung. Jadi dia seperti orang yang berada di dalam kapsul terselubung, ya, terlindungi. Ai satrun hasinun minan nar, selubung yang kuat, kokoh dari api neraka. Kama fi riwayatin, sebagian dalam riwayat, wa bidzalika sarraha Ibnu Abdul Bari wa ghairuhu. Dan dengan itu, ya, menyebutkan Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Wa qala fi nihayati, dan berkata dalam kitab An-Nihayah, ay yaqi sahibahu mimma yu'dhihi minasyahawati. Maksudnya junnah, perlindungan, penjagaan, ya, bagi orang yang puasa itu, katanya ay yaqi sahibahu, menjaga pemiliknya, yaitu maksudnya pelakunya orang yang puasa tadi, mimma yu'dhihi minasyahawati, dari apa-apa yang menyakitinya berupa syahwat-syahwat. Karena syahwat itu kan nanti akan menjadi bala, ya. Maka ada bentengnya supaya tidak kena syahwat. Wasata'ti riwayatun tadullu li hadza aidan, dan akan datang satu riwayat yang menunjukkan atau ini juga. Wa qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, minal atham, perlindungan dari dosa. Atham jamak daripada ismun. Ai satirun hasinun, yaitu penutup yang kuat. Kama sayati fi riwayatil ukhra, sebagaimana akan datang nanti dalam riwayat yang lain, yaqi sahibahu minan nar, ya, akan menjaga pemiliknya atau pelakunya yang melakukan puasa itu dari api neraka. Wa Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah an Utsman bin Abil As. Dari Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Utsman ibn Abil As. Sabda Nabi, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali ma lam yakhriqha bikadzibin aw ghibatin. Puasa itu adalah pertahanan, perlindungan dari api neraka, seperti pertahanan salah seorang dari kamu dari peperangan. Orang kalau perang pakai apa tuh? Pakai perisai. Pakai perisai. Malam yakhrikha, selama belum dia bolongi junnah itu, pertahanan itu, bikadzibin, dengan bohong,
wa ghibatin, dan ghibah, ngomongin orang. Jadi bohong dan ghibah itu yang ngebolongin pertahanannya puasa. Ya, bohong kan gak terasa kadang-kadang, ghibah juga gak terasa, sambil ngobrol. Nah, disitulah puasanya bolong. Akhirnya setan bisa masuk, syahwat bisa masuk, gitu. Wa hadza yu'ayyidu maqtafaqu alaihi min annal murada bisyami huna siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Hadis ini menguatkan hadis yang terakhir ini, ya, diriwayatkan dari Utsman ibnu Abil As, menguatkan apa yang disepakati oleh para ulama bahwa maksud daripada puasa di sini, maksudnya yang mendapatkan pintu royan itu siapa? Siyamu man salima siyamuhu. Puasanya orang yang selamat puasanya minal ma'asi, dari maksiat. Bukan sembarang puasa. Orang yang puasa tapi tidak melakukan maksiat, itu namanya baru yang disebut dalam shaimun di sini. Qaulan wa fi'lan, baik berupa ucapan maksiatnya maupun perbuatan. Jadi harus benar-benar, bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi tidak melakukan maksiat qaulan wa fi'lan. Nah, inilah baru bisa disebut shaim, orang yang berpuasa. Termasuk makanan rakus kalau buka puasa itu termasuk syahwat. Kalau buka puasa makannya gebal-gebul, ya, itu berarti syahwatnya belum tertaklukkan. Wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-siyamu junnatun hasinatun minan nar. Puasa itu benteng yang kuat kokoh dari api neraka. Wa Tabrani fil Awsati anhu as-siyamu junnah. Riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, itu Al-Mu'jamul Awsat, itu siyamu junnah, sama dari Abu Hurairah juga, ya. Puasa itu adalah benteng. Wa Tabrani fil Kabir an Abi Umamah as-siyamu junnatun wa huwa hisnun min husunil mu'mini wa kullu amalin li sahibihi illa siyam. Yaqulullahu as-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu, Imam Tabrani dalam Al-Kabir dari sahabat Abi Umamah mengatakan sabda Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun, puasa itu benteng, wa huwa hisdun min husunil mu'min, dia adalah benteng dari bentengnya orang-orang mukmin. Wa kullu amalin li sahibihi illa siyam. Setiap amal itu kembalinya untuk si pemiliknya amal itu, kecuali puasa. Yaqulullahu, berfirman Allah Ta'ala, as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas dengannya. Wa Abu Nu'aim al-Bara, dari Abu Nu'aim dari sahabat Al-Bara, man shoma yauman lam yahrikhu ay bi kadzibin aw ghibatin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa, kata Nabi, berpuasa satu hari tidak membolonginya, menembusnya dengan bohong dan ghibah, maka dicatat baginya 10 kebaikan.
Jadi di sini bohong dan ghibah yang sering disebut-sebut ya. Hati-hati itu. Yang paling susah ini kan. Apalagi ghibah, ngomongin orang melulu. Biasanya kalau ketemu orang ngomongin orang lain. Terutama perempuan. Perempuan tuh paling senang ngomongin orang. Ya kalau nggak ngomong masakan, ngomong baju, pakaian, ngomongnya ya, orang lain, ngomongin seorang. Baru ketemu, baru apa-apa udah langsung tahu nggak lo, udah tahu nggak lo. Ada gosip terbaru nih. Ya, bisa perempuan gitu kan bumbunya. Wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Nasa'i dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, sabda Nabi, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu benteng dari api neraka. Faman asbaha sha'iman fala yajhal yauma idzin. Barang siapa yang berpuasa pagi hari, ya, berpagi hari dalam keadaan puasa, maka janganlah bodoh dia pada saat itu, pada hari itu. Wa inimru'un jahila alaihi. Dan jika ada seseorang berbuat jahil, bodoh kepadanya, fala yashtimhu wala yasubbahu. Maka janganlah mencelanya, ya, jangan mencacinya. Jadi jangan ada orang yang berbuat salah atau berbuat sesuatu kebodohan. Kebodohan itu artinya perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia mengecamnya, mencacinya. Wal yaqul inni shaimun, dan hendaklah dia berkata sungguhnya saya berpuasa. Saya puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan demi jiwa dan demi zat Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, di genggamannya, kekuasaannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah dari baunya minyak wangi misik. Ya. Tapi jangan mentang-mentang ngomongnya kencang-kencang. Woi, apalagi udah asar ya, puasa udah lewat zuhur, asar lagi bau-baunya ngomongnya sekencang-kencangnya. Jangan kebauan, ini baunya lebih harum dari misik ya. Karena yang harum dari misik itu hakikat, bukan zohir. Yang kita tangkap kan zohirnya. Yang kita tangkap zohir, baunya, bukan misiknya. Wal Baihaqi an Utsman bin Abil As as-shamu junnatun min adzabillah. Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Abil As mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu junnatun min adzabillah. Puasa itu benteng dari azab Allah. Wa Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu inallahi min rihil miski. Yaqulullahu azza wa jalla innama taraka syahawatihi wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah dari bau minyak misik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya saja dia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena aku, maka asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya akan membalasnya. Wa Ibnu Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu benteng,
yastajinnu biha abdi, ya, berlindung dengannya hambaku, wa shaumu li wa ana ajzibi, dan puasa untukku dan aku akan membalasnya. Hadis qudsi ini, ya, berarti hadis qudsi. Karena domirnya li, berarti Allah. Ini hadisnya serupa semua, ya. Baca semua bagaimana? Lumayan, ya. Saya baca tapi tidak saya terjemahkan, ya. Wal Baghawi wa Tabrani wa ghairuhuma an Bashir ibn al-Khasasiyah qala rabbukum as-shawmu junnatun minan nari wa lis-shaimu wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli la khulufa famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Wa kharaja Ahmad wa Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hisna ummati as-siyam wal qiyam. Jadi menurut dari Ahmad atau Tabrani dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dua benteng umatku yaitu puasa dan bangun malam, qiyam. Dua-duanya kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa siangnya, malamnya tarawih dan salat-salat lain. Wa akhraja Ibnu Najjar an Abi Mulaikah sumu fa inna siyama junnatun minan nar wa min bawa'iqid dahri. Ini sabda Nabi, puasalah karena sungguhnya puasa itu benteng dari neraka dan dari bawa'iq, hal-hal yang menghancurkan dari masa, ya. Wa akhraja Ahmad wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu ta'ala, ini hadis qudsi, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nari wa huwa li wa ana azibihi. Wa akhraja Ahmad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ini semua hadisnya serupa maknanya, ya, kalau dibaca kitabnya insyaallah, ya. Wa akhraja Ahmad wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah wa Abi Sa'idin innallaha ta'ala yaqul inna shauma li wa ana ajzi bihi wa inna lis-sha'imi farhataini idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil miski. Mengatakan hadis ini Ahmad dan Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya inna shauma li wa ana azibihi, puasa itu untukku dan aku membalasnya, dan sesungguhnya lis-shaimi farhataini, dan sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, idza aftara fariha, jika berbuka dia senang gembira, wa idza laqiyallaha fariha, dan jika berjumpa dengan Allah nanti di akhirat fariha, dia juga akan gembira. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sama ya tadi. Wa akhraja Abu Shaykh fi Thawabi wa Dailami an Anas inna lis-shaimi farhataini farhatan hina yuftiru wa farhatan yaumal qiyamati. Di sini bedanya gembira yang satu waktu berbuka, gembira yang kedua pada hari kiamat. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yulaqawna bil mawaidi wal abariqi mukhattamatan bil miski fa yuqalu lahum kulu faqad ju'tum washrabu faqad atishtum darun nasa wastarihu faqad ayitum idza istaraha an-nasu wa yakuluna washrabuna yastarihuna wan nasu mu'allaquna fil hisabi fi ana'in wa dhama'in. Mengeluarkan Abu Shaykh di dalam As-Sawab dan Dailami dari Anas, sungguhnya bagi kata Nabi, sungguhnya bagi orang yang shaim itu ada dua gembiraan, gembiraan pada saat berbuka dan gembiraan pada hari kiamat. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah dari bau minyak misik. Kemudian mereka diberikan atau disediakan
dengan hidangan-hidangan, mawaid, jama' maidah, wal abariq, dan teko-teko, mukhattamatan bil miski, yang ditutup teko itu dengan misik, atau hidangan itu ditutup dengan minyak misik, wangi. Maka dikatakan kepada mereka, kulu faqad ju'tum, makanlah kalian sekarang di surga. Sungguhnya kalian dulu lapar di dunia. Washrabu faqad atishtum, dan minumlah karena kalian telah haus dulu. Zarun nasa wastarihu, tinggalkan manusia dan bersenang-senanglah, istirahatlah, karena faqad ayitum idza starahan nasu, dulu kamu yang susah payah ketika manusia lagi istirahat, senang-senang. Sekarang gantian, ya. Fayakuluna wa yashrabuna yastarihun, maka kemudian mereka makan, minum, dan beristirahat, bersenang-senang, santai di situ. Wan nasu mu'allaquna fil hisab, dan orang-orang yang lain itu tergantung di dalam hisab, masih dihisab. Fi ana'in wa dhama'in, di dalam kepayahan dan kehausan. Wa akhraj asy-Syaikhani wa an-Nasa'i wa Ibnu Abi radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa shaum. Ya. Mengeluarkan asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap kebaikan itu dengan 10 dibalas dengan 10 misalnya 10 kebaikan itu sampai 700 lipat, kecuali saum, kecuali puasa. Tidak ketahuan berapa ganjaran puasa. Yang jelas sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya langsung. Wa akhraja aidan wa Nasa'i wa Ibnu Hibban Abu Hurairah qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza afthara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ini yang ada redaksi yang berbeda. Kalau diajak debat atau diajak berantem ya oleh orang lain, maka katakanlah saya berpuasa. Wa akhraja Ahmad wal Bukhari an Abi Hurairah as-siyamu junnatun fala yarfus wala yafsuq wala yajhal wa in imru'un khatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Sama bedanya di sini ada kata-kata ya falyaqul inni shaimun marrataini, mengatakan kalau diajak ribut sama orang, katakan saya sedang berpuasa 2 kali. Gimana maksudnya kok 2 kali? Karena para ulama mengatakan 1 kali yang pertama untuk dirinya sendiri ngingetin, saya lagi puasa ya. Nah yang kedua baru memberitahu orang lain saya sedang puasa. Ntar kalau mau ribut habis buka aja, ya kan? Sekarang nunggu buka ente asal golok aja dulu, gitu. Ya, asal golok dulu, tentuin tempatnya di mana. Karena lagi puasa dong. Ya. Gencatan senjata dulu. Ya. Wa akhraja Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i wa Ibnu Majah anhu aidan. Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila ma syaa Allah. Qala Allah azza wa jalla illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli walis-shaimi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih la khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Ya.
Ini kalimat yang baru di sini adalah enggak ada ya. Bahwa al-hasanatu bi asyri amsalih. Kebaikan itu 10 kelipat sampai 700 sampai apa yang Allah kehendaki. Kata Allah SWT, kecuali puasa karena saya akan membalasnya. Ya. Warafathu huna, yang tadi fala yarfus. Rafas di sini mutlaqul maksiyati awil lagwi. Mutlaknya, secara mutlaknya maksiat atau bersenda gurau, bermain-main, atau perkara yang sia-sia. Wasahbus siyahu. Ya. As-sahbu itu artinya teriak. Ya, fala yarfus wala yashab. Ya, dalam hadis yang di atas itu. As-sahbu as-siyah. Jangan teriak kencang-kencang ngomongnya. Wal muradu tarkul ma'siyati mutlaqan wa kadzal kalamu illa liqur'anin aw dzikrin. Maksudnya adalah meninggalkan maksiat secara mutlak. Demikian juga ucapan-ucapan kecuali untuk illa liqur'anin, kecuali untuk baca Quran atau dzikrin atau dzikir. Jadi mulut juga jangan sembarang ngomong, jangan, terjaga zikir Quran aja. Wa qauluhu li mukhasimihi, dan ucapannya kepada orang yang berseteru dengannya, ya. Inni mru'un shaim, sungguhnya aku orang yang berpuasa. Yakunu bilisanihi liyan kaffa khosmuhu anhu. Ucapan itu dengan lisannya disebut supaya berhenti ya, musuhnya dari dia, nggak nerusin lagi berribut lagi. Wa yambaghi anna mahallahu in aminar riya'a. Dan selayaknya mengatakan saya puasa itu kalau dia aman daripada riya. Itu ucapinnya itu harus aman daripada riya, bukan pamer bahwa dia lagi puasa, bukan. Wa biqalbihi li nafsihi, ya, ucapan juga dengan hatinya untuk dirinya. Saya lagi puasa. Litan kaffa hiya aidan andalika, supaya berhenti dia nafsunya, jiwanya dari berseteru. Jadi dua, keluar sama ke dalam. Inni shaim. Wal khulufu bi dhammil kha. Khuluf itu dengan dhammahnya kha, wa qad tuftahu, kadang-kadang di fathah. Khuluf atau khuluf. Taghayyurul fami minas shaumi. Berubahnya mulut gara-gara puasa. Wa yakhtassu indana bima ba'da zawali ghaliban. Ya. Dan khusus bagi kita dengan apa-apa yang setelah zawal, setelah zuhur pada umumnya. Ya, karena pagi itu kan masih gosok gigi, masih siwak, ya. Masih bagus. Nah, biasanya setelah zuhur karena udah dimakruhkan pakai siwak, gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib, maka juga mulutnya semakin bau. Wa atyabiyatu tadullu ala talabi baqaihi, dan lebih harumnya itu menunjukkan untuk terus permintaan atau tuntutan untuk terus-terusan dia seperti itu. Kata-kata bau mulutnya orang puasa lebih harum dari minyak misik, itu artinya bau mulut itu dipertahankan terus. Makanya tidak disunahkan atau bahkan dimakruhkan pakai siwak, walaupun siwak itu sunnah. Fatukrahu izalatu bisiwaki, maka dimakruhkan menghilangkan khuluf tadi dengan siwak ba'da zawali, setelah zawalus syams, setelah waktu zuhur. Wa innama au akala karihan nasian masalan ba'da zawali.
sekalipun dia tidak tidur atau ya, makan sesuatu karena terpaksa atau dan dia kadang lupa, seperti contohnya setelah zawal. Meskipun dia tidur, siwak itu salah satunya kan disunahkan setelah bangun tidur. Sekalipun dia tidur, dia bangun itu zawal, itu tidak disunahkan siwak. Watan tahil karohatu bizuhbi ghurubi syamsi, dan berakhir kemakruhannya itu dengan terbenamnya matahari. Wal farahu bil fitri biwasitati anna an-nafsa tamilu ilaihi tab'an wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah dan sallallahu alaihi wasallam. Sya'ran. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khallisna minal waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. يا ذا النعمة السابغة يا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى ويا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا الله أسألك بأسمائك يا عليم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الوباء. يا الله يا الأمان الأمان الأمان. برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.